kita biarkan naturalisasi pemain. Saya yakin ke depannya anak-anak generasi kita tidak ada lagi yang akan. Gawat, proses naturalisasi sempat tidak disetujui anggota DPR, benarkah? Pada Senin, 3 Februari 2025, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menggelar rapat kerja raker dengan Komisi X I3 dan Komisi X DPR RI untuk membahas naturalisasi 3 pemain sepak bola asal Belanda yang akan memperkuat tim nasional Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Ole Lennart, Terha Romanic, Dion Wilhelmus Eddie Marks, dan Tim Henry Victor Gaypens yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dito memaparkan alasan kuat di balik langkah ini yang bertujuan memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito dalam raker tersebut mengungkapkan bahwa naturalisasi ini dilakukan untuk mengisi beberapa posisi penting yang dibutuhkan timnas seperti penyerang bek tengah dan bek kiri. Ketiga pemain ini sudah berpengalaman bermain di Liga Belanda dan memiliki fisik yang baik, fleksibilitas yang tinggi, serta jam terbang yang banyak di Eropa. Menurut Dito, kehadiran mereka bisa menambah kedalaman skuad dan memperkaya pengalaman pemain lokal yang bisa menjadi transfer pengetahuan untuk meningkatkan kualitas timnas dan Liga Profesional Indonesia. Pentingnya naturalisasi dalam konteks ini adalah untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Menpora juga menekankan bahwa naturalisasi ini tidak hanya untuk kepentingan timnas, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka pendek dan menengah dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk jangka panjang, Kemenpora bersama PSSI akan lebih fokus pada pencarian bakat dan pembinaan pemain muda agar ada regenerasi talenta yang berkualitas di masa depan. Usai mendengarkan pemaparan dari Menpora, kedua komisi di DPR RI, yaitu Komisi X I3 dan Komisi X, akhirnya memberikan persetujuan terkait usulan naturalisasi 3 pemain tersebut. Dalam rapat Komisi X I3, Wakil Ketua Dewi Asmara mengapresiasi Kemenpora, Kementerian Hukum, dan PSSI yang telah melakukan penelitian mendalam untuk memastikan proses naturalisasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Dewi, bukan semata-mata ingin menang, tetapi semuanya sudah melalui prosedur yang sah dan sesuai ketentuan. Selanjutnya, dalam rapat dengan Komisi X, Ketua Hetifah Jaifudian juga memberikan persetujuan dengan beberapa catatan. Ia menegaskan bahwa naturalisasi harus menjadi bagian dari upaya strategis untuk membangun dan mengembangkan ekosistem sepak bola Indonesia, bukan hanya sekadar untuk meningkatkan kualitas timnas. Selain itu, proses ini juga harus bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, memperkuat persatuan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Meskipun sebagian besar anggota DPR mendukung langkah ini, ada juga suara yang menentang kebijakan naturalisasi. Salah satu anggota DPR yang tergabung dalam Komisi X I3 menyatakan kekhawatirannya bahwa langkah naturalisasi ini justru akan merugikan masa depan pemain lokal Indonesia. Kalau kita terus-terusan naturalisasi pemain asing anak-anak muda, kita akan kehilangan motivasi untuk bermain bola. Mereka tidak akan melihat ada kesempatan, kata anggota DPR tersebut. Pernyataan tersebut mencerminkan ketidaksetujuan sebagian pihak yang merasa bahwa pemerintah dan PSSI harus lebih fokus mengembangkan pemain lokal melalui akademi-akademi sepak bola yang lebih baik dan program pembinaan yang lebih intensif. Mereka mengingatkan agar peluang pemain asli Indonesia untuk tampil dan bersaing di level internasional tidak terpinggirkan hanya karena kehadiran pemain asing yang sudah naturalisasi. Perdebatan mengenai naturalisasi ini pun semakin menarik karena menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, naturalisasi bisa memberi dampak positif dalam jangka pendek, terutama dalam memperkuat timnas dan memberikan pengalaman tambahan di level internasional. Namun di sisi lain, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada pengembangan infrastruktur sepak bola Indonesia dan pembinaan pemain muda untuk memastikan sepak bola Indonesia dapat berkembang dengan baik di masa depan. Diskusi ini bukanlah hal baru, mengingat isu naturalisasi sudah lama jadi perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang merasa bahwa naturalisasi bisa menjadi jalan pintas untuk mengatasi kekurangan di timnas. Sementara yang lain berpendapat bahwa kita harus mengutamakan pengembangan pemain lokal agar Indonesia bisa memiliki talenta sepak bola yang mandiri dan berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, keputusan ini akan tetap menjadi bahan perdebatan. Namun yang pasti, kebijakan naturalisasi ini memberikan satu hal yang jelas: Indonesia membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk bisa bersaing di level internasional, terutama dalam ajang besar seperti Piala Dunia. Dengan persetujuan dari Komisi X, I3, dan Komisi X,
Langkah selanjutnya adalah rapat paripurna di DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025, yang akan menjadi momen penting untuk menentukan nasib 3 pemain sepak bola Belanda tersebut. Sebagai penutup, Menpora Dito berharap bahwa langkah naturalisasi ini dapat memberikan kekuatan tambahan untuk timnas Indonesia agar bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Namun yang tak kalah penting, kita harus tetap fokus pada pengembangan pemain lokal agar sepak bola Indonesia bisa berkembang dalam jangka panjang. Semoga ke depannya Indonesia bisa menghasilkan lebih banyak talenta sepak bola berkualitas yang bisa bersaing di level dunia. Rapat Komisi X Erick Thohir bolos lagi. DPR bertanya-tanya ada yang lagi ramai nih di kalangan pecinta bola tanah air. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali absen dalam rapat Komisi X DPR RI yang membahas naturalisasi pemain sepak bola. Bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi ini udah yang ketiga kalinya. Wajar dong kalau para anggota dewan mulai bertanya-tanya, ada apa nih? Naturalisasi pemain keturunan tapi ketumnya nggak datang jadi, rapat yang digelar Senin dalam kurung 3 Februari 2025. Ini sebenarnya membahas soal naturalisasi 3 pemain keturunan oleh Romani Tim Gapens dan Dion Marks. Isu ini penting banget buat masa depan sepak bola Indonesia. Makanya para wakil rakyat pengen dengar langsung penjelasan dari orang-orang yang bertanggung jawab, termasuk Ketua Umum PSSI sendiri, Erick Thohir. Sayangnya lagi-lagi Erick Thohir nggak hadir. Ini jadi sorotan karena sebagai ketum PSSI, kehadiran beliau di rapat semacam ini sangat dinantikan. Soalnya naturalisasi pemain gak cuma soal administrasi doang, tapi juga menyangkut strategi besar buat timnas Indonesia. DPR kecewa, kok bolos terus? Beberapa anggota DPR pun terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya. Salah satunya Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golkar. Dalam rapat tersebut, dia mempertanyakan absennya Erick Thohir yang sudah 3 kali mangkir dari rapat Komisi X terkait naturalisasi pemain. Kami ingin bertanya dulu, sudah 2 kali rapat ini digelar pada 4 November dan 17 November 2024. Kita sudah memberikan persetujuan soal naturalisasi. Tapi Ketua PSSI belum pernah hadir sekalipun bersama kita, ujar Agung. Dia juga menambahkan kalau DPR sudah banyak membantu dengan memberikan rekomendasi naturalisasi, tapi sayangnya Erick Thohir nggak pernah hadir buat ngobrol bareng mereka. Kami ingin ada penjelasan kenapa sampai hari ini beliau belum pernah ketemu dengan kita. Lanjutnya, jawaban PSSI, Ketua Umum lagi sibuk urusan kenegaraan. Wakil dari PSSI yang hadir, Sumarji, coba menjawab pertanyaan itu. Dia menjelaskan kalau Sekjen PSSI saat ini sedang umroh, jadi yang hadir mewakili adalah dirinya dan anggota Exco, Vivin. Pak Sekjen sedang umroh, jadi saya dan Bu Vivin Exco yang hadir. Selain itu, saya juga ketua badan timnas yang berkaitan dengan kebutuhan pemain, dan saya juga manajer timnas senior yang menangani langsung tim, kata Sumarji. Tapi jawaban ini ternyata belum bikin puas para anggota DPR. Agung kembali menegaskan bahwa yang mereka tanyakan adalah alasan ketidakhadiran Erick Thohir, bukan sekadar perwakilan dari PSSI. Kami mohon dijawab dulu. Secara teknis memang ada di kewenangan beliau dalam kurung Sumarji, tetapi persoalannya, usernya ini kan PSSI, dalam hal ini juga Kementerian Olahraga. Sampai sekarang beliau dalam kurung Erick Thohir tidak bisa hadir, apakah ada halangan kegiatan kenegaraan yang lain? Tanya Agung lagi. Akhirnya, Sumarji memberikan jawaban yang lebih jelas. Betul, Pak Ketua Umum saat ini sedang melakukan kegiatan kenegaraan, katanya. Pecinta bola bertanya seberapa serius Erick Thohir di PSSI. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya seberapa besar perhatian Erick Thohir terhadap urusan sepak bola Indonesia. Memang di satu sisi, beliau punya banyak kesibukan lain sebagai Menteri BUMN. Tapi sebagai Ketua Umum PSSI, seharusnya juga bisa menyempatkan waktu buat menghadiri rapat yang membahas masa depan sepak bola nasional. Apalagi proses naturalisasi ini nggak bisa dianggap remeh. Naturalisasi pemain keturunan adalah salah satu strategi buat memperkuat timnas Indonesia, terutama menghadapi ajang-ajang besar di masa depan. Nah, kalau yang memimpin PSSI aja nggak hadir dalam rapat strategis seperti ini, gimana DPR dan masyarakat bisa yakin kalau keputusan yang diambil benar-benar tepat buat kemajuan sepak bola Indonesia? Banyak pecinta bola berharap agar kedepannya Erick Thohir bisa lebih aktif hadir dalam rapat-rapat penting kayak gini. Soalnya selain membangun tim yang kuat di lapangan, komunikasi dengan berbagai pihak juga sama pentingnya buat memastikan kebijakan yang diambil benar-benar membawa dampak positif buat sepak bola Indonesia. Jadi, buat Pak Erick, jangan sering bolos ya.
Pecinta bola di Indonesia pengen lihat sepak bola kita berkembang, dan itu butuh perhatian serta komitmen penuh dari para pemangku kebijakan. Sepak bola bukan cuma soal bisnis dan politik, tapi juga soal kebanggaan bangsa. Fenomena ruang ganti menurut Verrel Bramasta di rapat DPR Komisi X. Senin 3 Februari 2025 rapat Komisi X DPR yang digelar Senin 3 Februari 2025. Bukan cuma bahas soal naturalisasi pemain, tapi juga ada momen menarik yang bikin banyak orang terdiam sejenak. Verrel Bramasta, ia aktor yang sering nongol di TV, tapi juga aktif di dunia olahraga, tiba-tiba buka suara soal fenomena ruang ganti di sepak bola Indonesia. Omongannya ternyata cukup dalam dan bikin banyak orang manggut-manggut. Menurut Verrel, ruang ganti itu bukan cuma tempat pemain ganti jersey atau istirahat sebelum dan sesudah pertandingan. Lebih dari itu, ruang ganti adalah cerminan dari kondisi mental dan psikologis tim. Kalau suasananya adem, bisa jadi boost buat performa di lapangan. Tapi kalau udah ada ketegangan atau drama di dalamnya, bisa dipastikan bakal berpengaruh ke permainan tim. Verrel menekankan bahwa atmosfer ruang ganti punya efek besar buat performa pemain. Ada tim yang udah siap mental dari dalam ruang ganti, tapi ada juga yang udah kalah sebelum bertanding karena suasana di sana udah penuh ketegangan. Nah, inilah yang sering terjadi di sepak bola Indonesia, dan sayangnya jarang banget dibahas secara terbuka. Selain faktor internal, Verrel juga menyoroti pengaruh eksternal yang sering masuk ke dalam ruang ganti. Mulai dari tekanan supporter, ekspektasi tinggi dari federasi, media yang kadang bikin panas suasana, sampai kepentingan-kepentingan lain yang gak selalu sejalan dengan tim. Kita sering lihat di Eropa, ruang ganti bisa jadi tempat lahirnya comeback epic. Tapi di Indonesia kadang justru jadi awal kehancuran tim karena terlalu banyak tekanan dari luar yang masuk, ujar Verrel di tengah rapat. Dia juga menyinggung bahwa kondisi ruang ganti ini seringkali nggak dianggap serius. Padahal selain strategi di lapangan, faktor psikologis juga menentukan apakah sebuah tim bisa tampil maksimal atau justru melempem saat pertandingan. Menurut Verrel, tugas pelatih dan manajemen tim bukan cuma soal mengatur taktik di lapangan, tapi juga memastikan kondisi ruang ganti tetap kondusif. Pelatih yang paham bagaimana cara menjaga harmoni di dalam tim bakal lebih gampang membangun kekompakan pemain. Kalau di ruang ganti pemain udah ngerasa nyaman dan percaya satu sama lain, di lapangan mereka bakal main lebih lepas. Tapi kalau udah ada ketegangan misalnya antar pemain atau dengan pelatih, pasti bakal berpengaruh ke hasil pertandingan, tambahnya. Verrel juga menekankan pentingnya psikolog olahraga dalam sebuah tim. Dia percaya kalau tim punya ahli yang bisa membantu pemain mengelola emosi dan tekanan, hasilnya bakal jauh lebih baik. Pernyataan Verrel ini ternyata cukup menarik perhatian anggota DPR yang hadir. Beberapa dari mereka bahkan setuju kalau faktor psikologi di sepak bola harus lebih diperhatikan. Ada yang menyarankan agar setiap klub punya tim psikolog sendiri. Ada juga yang berharap PSSI mulai memasukkan aspek ini ke dalam regulasi pembinaan pemain. Banyak yang menyadari bahwa sepak bola bukan cuma soal fisik dan taktik, tapi juga soal mental. Tanpa kondisi ruang ganti yang sehat, mustahil sebuah tim bisa tampil konsisten. Jadi, nggak heran kalau diskusi ini akhirnya berkembang ke wacana yang lebih luas tentang bagaimana cara memperbaiki sistem pembinaan sepak bola di Indonesia. Apa yang disampaikan Verrel Bramasta di rapat DPR Komisi X ini jadi semacam wake-up call buat banyak pihak. Ruang ganti bukan sekadar tempat buat briefing atau ganti baju, tapi jantung dari sebuah tim. Di sanalah mental pemain dibangun, strategi diperkuat, dan kekompakan tim diuji. Kalau ruang ganti adem dan penuh energi positif, peluang menang pasti lebih besar. Tapi kalau isinya malah penuh drama dan ketegangan, jangankan menang, main bagus aja udah susah. Semoga setelah ini, PSSI, klub, dan pelatih di Indonesia mulai sadar bahwa membangun tim yang solid itu nggak cuma soal teknik dan fisik, tapi juga soal bagaimana menjaga harmoni di dalam ruang ganti. Karena di sanalah sebelum peluit pertama dibunyikan, kemenangan sebenarnya sudah ditentukan.